Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya, seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau kebalik-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari saya, ambil aja sisi bermanfaatnya dan tetap apapun yang terjadi, kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk di tema video kali ini sedikit spesial ya, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimanakah kelebihanmu di mata dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Oke, langsung saja kita lihat ya, seperti apakah kelebihanmu di mata dia saat ini. Buat teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot secara pribadi atau berbayar, kalian bisa hubungi saja kontak WA yang ada di pojok kiri bawah, oke? Jadi nanti chat aja, nanti admin yang akan membalas, oke? Kita lihat kelebihanmu di mata dia saat ini. Seperti apakah kelebihan kamu di mata dia saat ini? Seperti apakah kelebihan kamu di mata dia saat ini? Kita lihat ya. Di sini ada energi Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke. Kemudian di sini ada energi Taurus, Capricorn, dan Virgo. Kemudian di sini ada Capricorn, ya. Kemudian di sini ada Aries, Leo. Dan di sini Taurus, Capricorn, dan Virgo. Kemudian di sini ada Virgo ya, strong juga di sini. Kemudian ada Libra, Gemini, dan Aquarius. Tapi ingat ya, ketika Clarissa membahas masalah energi, jangan dijadikan sebagai patokan utama, karena ini bisa aja cuma energi. Karena siapapun kalian yang mengklik video ini, itu artinya panggilan energi kamu ada di sini. Jadi saran dari aku, ikuti aja readingan ini mulai dari awal sampai akhir biar energinya bisa lebih match lagi sama kamu, oke? Di sini kita lihat kelebihanmu di matanya saat ini. Jika dilihat dari energi kartunya, bisa dibilang kamu di mata dia, kelebihan kamu di mata dia saat ini, kamu orangnya cukup banyak bersabar dalam menghadapi dia. Karena aku melihat ya bahwa kamu sering sekali sepertinya memaafkan dia, bahkan gak cuma satu kali, bahkan berulang kali ya. Walaupun dia melakukan kesalahan yang begitu besar, tapi ujung-ujungnya tetap kamu gak bisa marah sama dia. Dan kamu takluk untuk memaafkan dia. Dan dia merasa bahwa kamu di mata dia adalah seseorang yang sangat penyabar. Selain itu juga kamu orangnya tulus sama dia. Makanya bagaimanapun juga gitu ya, walaupun kalian sering ada cekcok, kalian sering berantem, tapi orang ini merasa sangat bersyukur karena sudah dipertemukan dengan seseorang yang mencintai dia dengan penuh ketulusan. Karena memang yang saya rasakan di sini ya, dia tuh merasa bahwa kamu orangnya nggak banyak nuntut. Selain itu juga kamu orangnya penuh dengan kesabaran gitu. Jadi sebagaimanapun juga aku melihat orang ini tidak mau apabila kamu meninggalkan dia. Walaupun dia sadar sih bahwa dia masih belum bisa membahagiakan kamu, bahkan masih jauh dari kata kurang. Karena orang ini juga sering sekali rupanya ya nyiksa batin kamu, nge-stalkingin kamu, ngeghostingin kamu gitu ya, sering banget. Tapi kamu tetap gitu ya, kamu cinta dia dan dia juga mencintai kamu gitu ya. Itulah alasan kuat kenapa ketika beberapa di antara kamu pernah gitu ya ingin mengakhiri hubungan bersama dia, tapi dia nggak bisa, nggak mampu untuk kamu tinggalkan. Karena ya dia merasa sangat bersyukur karena cukup kamu seseorang yang bisa ngertiin dia, bisa memahami dia. Bahkan tulusnya kamu itu yang tak terkira. Itu yang membuat dia merasa sangat bahagia, penuh rasa syukur karena Tuhan sudah menghadirkan seseorang yang sespesial kamu. Walaupun kamu sudah berusaha semaksimal mungkin ya dalam memperjuangkan hubungan ini, tapi aku melihat bahwa
kamu orangnya cukup sabar gitu ya. Karena aku ngerasa bahwa dia itu pribadi yang kurang effort gitu ya, kurang memperjuangkan dalam hubungan. Kemudian juga kamu itu orangnya sudah sabar, tapi orang ini tuh kayak selalu menuntut kamu untuk lebih sabar. Itu yang terkadang membuat kamu serba salah. Jadi aku ini harus sabar yang gimana lagi gitu ya. Karena jika dilihat-lihat ya aku sudah cukup sabar menghadapi kamu gitu ya. Aku sudah cukup ngertiin kamu. Tapi kenapa? Aku di mata kamu itu kayak sepertinya selalu kurang gitu ya. Yang katanya aku kurang sabar, yang katanya aku cerewet, yang katanya aku cemburunya berlebihan gitu ya. Padahal ya ini semua aku lakukan demi kamu gitu ya. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang sedikit merasa batinnya tersiksa gitu ya. Karena ya kamu merasa bahwa segala sesuatu yang sudah kamu korbankan di dalam hubungan ini tuh kayak tak bernilai di mata dia. Tapi ya semuanya sih salah sebenarnya. Karena di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, sebenarnya aku merasa dia sangat bahagia deket sama kamu gitu ya. Dia sangat merasa bersyukur gitu ya, karena Tuhan sudah menghadirkan seseorang yang setulus kamu, sesabar kamu gitu. Dan orang ini nggak tahu gitu ya apabila dia hidup tanpa kamu gitu. Walaupun mungkin beberapa di antara kamu saat ini ada yang sedang menjalani kesalahpahaman sama dia, tapi aku percaya dalam waktu dekat kalian akan kembali lagi gitu ya. Akan kembali dalam satu circle yang sama. Karena bisa dibilang ya ini adalah proses untuk menggapai kebahagiaan gitu. Karena menggapai kebahagiaan juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi nanti hasil yang akan kamu dapatkan juga akan setimpal sama pengorbanan yang sudah kamu lakukan saat ini. Saat ini beberapa di antara mereka sudah mulai berusaha gitu ya, mengintrospeksi diri tentang diri dia sendiri gitu. Karena aku merasa beberapa di antara mereka sudah waktunya memikirkan keseriusan. Sedangkan kamu juga sepertinya sudah cukup lama bersabar menantikan sebuah kepastian gitu ya. Hubungan ini tuh kedepannya bakal kamu bakal kamu bawa kemana? Maaf ya belibet banget. Hubungan itu bakal kamu bawa kemana gitu ya. Karena sampai detik ini pun seolah-olah aku masih belum ngedapetin kepastian tersebut. Sedangkan kisah cinta yang sudah aku lalui bersama kamu ini sudah cukup panjang banget gitu ya. Jadi beberapa di antara mereka sudah mulai fix memikirkan masa depan, keseriusan, dan introspeksi diri dia demi kemajuan hubungan yang sedang dia jalani saat ini. Jadi seperti itu. Dan beberapa di antara kamu juga ada yang sepertinya saat ini sedang merasa lelah gitu ya. Karena ya kamu capek gitu ya apabila berkorban terus-terusan. Sedangkan dia tidak ada effort balik memperjuangkan diri kamu. Tentu itu menjadi sebuah kecemasan tersendiri. Kamu takut apabila tujuan dia hadir di dalam hidup kamu itu cuma main-main aja. Just having fun, not seriously gitu ya. Itu yang kamu takutkan. Tapi aku merasa sih bahwa pasti gitu ya, dalam waktu dekat, nggak selamanya dia seperti ini. Pasti akan ada titik perubahan dari dia, pribadi yang kurang baik menjadi pribadi yang lebih baik aja. So, sabar aja, nikmati proses yang sudah Tuhan berikan. Aku percaya bahwa kedepannya pasti Tuhan akan menghadirkan kebahagiaan untuk kamu apabila memang waktunya sudah tiba. Dan di sini aku merasa bahwa beberapa di antara mereka juga sebenarnya sudah cukup merasa capek ya. Karena dia sering sekali gitu ya konflik batin sama kamu, ada pertikaian gitu ya. Jadi beberapa di antara mereka sudah mulai merasa lelah sehingga membuat dia berpikir apa yang harus saya lakukan. Oke, aku menemukan jalan bahwa aku harus mengintrospeksi diri gitu ya. Biar pertikaian tersebut tidak sering terjadi. Karena sebenarnya secara garis besar pertikaian tersebut muncul karena sikap dia yang terkadang kurang bisa ngimbangin kamu. Terkadang ego dia masih tinggi. Terkadang juga dia kurang rasa tanggung jawab terhadap pasangan dan hubungannya. Sehingga terjadilah pertikaian yang tidak bisa terelakkan. Jadi seperti itu. Tapi di mata dia kamu sangat sempurna. Bahkan sempurnanya kamu itu melebihi apapun saat ini. Gitu ya. Hanya saja orang ini tidak bisa mengutarakan lewat kata-kata yang indah. Gitu ya. Jadi dia memperlihatkan gitu ya rasa syukur dia kepada kamu ya dengan cara dia mengintrospeksi diri, berubah secara perlahan gitu ya. Dan dia bersyukur gitu ya sudah dipertemukan seseorang yang setulus kamu.
Dan di sini kelebihan kamu di mata dia, beberapa di antara mereka itu menganggap bahwa memang sih kamu itu orangnya cemburunya besar banget. Kamu orangnya terlalu panik ketika tidak ada kabar dari dia. Dan kamu juga tipikal seseorang yang gak bisa tenang gitu ya, apabila gak dengar suara dia atau mungkin tidak mendapatkan balasan chat atau telepon dari dia. Karena memang kamu tipikal seseorang yang pemikir, kamu orangnya sensitif, kamu orangnya baperan gitu ya. Sehingga aku merasa bahwa kayak ketika kamu menjalin sebuah hubungan, sering sekali kamu dilanda ketidaktenangan gitu ya. Dia paham sih sebenarnya seperti apa dan bagaimana karakter kamu, dia sangat memahami hal itu. Dan orang ini cukup merasa sayang sama kamu gitu ya. Hanya saja mungkin beberapa di antara mereka itu kurang nyaman apabila kamu terlalu cemburu yang berlebihan. Ya memang sih semata-mata rasa cemburu itu muncul gara-gara sikap dia yang mungkin kurang peduli sama kamu, kurang perhatian sama kamu. Ada perubahan dari dia ke kamu. Itu yang membuat kamu makin lama makin gak bisa tenang, kamu makin lama makin curiga gitu ya. Takut apabila ada sesuatu hal yang dia sembunyikan terkait hadirnya orang baru yang menghiasi hubungan kalian. Tapi bagaimanapun juga, sebentar ada suara pesawat ya, yang terbang hilir mudik gitu ya, bagaikan dia yang selalu datang dan pergi. Oke, kita lanjut lagi. Jadi beberapa di antara mereka menyadari bahwa kamu sebenarnya orangnya sensitif, bahwa kamu sebenarnya orangnya baperan. Cuman orang ini tuh kayak berharap bahwa ya namanya kita sudah terikat sama sebuah hubungan. Aku sih berharap bahwa antara aku dan kamu saling percaya. Karena aku yakin gitu ya bahwa kamu percaya sama aku, semuanya tuh bakal baik-baik aja gitu. Karena pada dasarnya juga orang ini sangat dalam mencintai kamu. Memang orangnya cuek gitu ya, dia tidak bisa romantis juga gitu ya. Tapi aku yakin cinta dia ke kamu itu tulus. Hanya saja terkadang kamu suka memikirkan sesuatu hal yang sebenarnya gak penting juga gitu ya. Sehingga yang semula gak jadi apa-apa itu jadi terjadi sebuah konflik gitu ya. Gara-gara mungkin kamu terlalu baper, kamu terlalu cemburu yang berlebihan sama dia. Atau mungkin kamu yang terlalu khawatir sama dia, takut apabila dia ada orang lain di balik layar ini gitu ya. Cuman sih aku merasa bahwa dia tipikal seseorang yang sangat bisa menjaga hati dia, terutama ketika dia sudah menemukan seseorang yang sangat dia cintai, yaitu kamu gitu ya. Jadi orang ini merasa bahwa ya aku mampu gitu ya menjaga hati aku buat kamu. Karena saat ini fokusku adalah fokus ke kamu, fokus ke masa depan, dan fokus apa yang saya lakukan saat ini gitu. Memang orangnya sih kurang terbuka sama kamu gitu ya. Seolah-olah itu kayak penuh rahasia besar. Terutama orangnya tuh kayak misterius banget gitu ya. Cuman percayalah bahwa apa yang dia sembunyikan tuh bukan dia menyembunyikan keburukan atau dia menyembunyikan orang lain. Tapi memang beberapa di antara mereka itu tipikal seseorang yang gak mau terlalu men-share masalah pribadi dia. Baru apabila dia merasa gak kuat gitu ya, dia akan menceritakan terhadap orang terdekatnya. Dan orang ini juga bukan tipikal seseorang yang suka membebani masalah dia kepada pasangan gitu. Jadi ya orang ini sedikit cerita tentang masalah pribadi dia ke kamu gitu ya. Tapi lambat laun orang ini bakal terbuka dengan sendirinya apabila dia sudah mengenal kamu lebih dalam gitu ya. Dan dia juga orangnya sih susah ditebak gitu ya. Walaupun demikian orang ini sayang banget loh ke kamu gitu. Hanya saja terkadang orang ini masih rada gak jelas gitu ya. Karena orang ini masih sering ghosting biasanya gitu ya. Tapi dari segi keyakinan orang itu kayak udah merasa yakin bahwa kamu adalah seseorang yang sangat layak untuk dia perjuangkan. Walaupun terkadang di mata dia kamu orangnya kayak masih sedikit cemburuan, sedikit panikan, dan gampang baper gitu ya. Tapi ya dia merasa bahwa cinta kamu ke dia itu sangat dalam gitu ya. Dan dia sangat menghargai hal tersebut. Maka dari itu dia sangat bisa menjaga hati dia buat kamu. Dan aku merasa bahwa orang ini sebelumnya itu gak pernah loh merasakan vibrasi cinta yang seperti ini gitu. Karena di dalam diamnya dia sebenarnya orang itu menyimpan rasa sayang yang begitu besar ke kamu gitu. Hanya saja orang ini sedikit gengsi, orangnya juga cuek ya. Jadi tidak banyak hal ungkapan cinta yang dia sampaikan ke kamu. Tapi mungkin dari segi getaran kamu bisa merasakan bahwa niat dia baik ke kamu, bahwa tujuan dia juga ingin menjalani masa depan bersama kamu. Hanya saja mungkin ya beberapa di antara mereka saat ini tuh ingin banget gitu ya kamu bisa
mengurangi rasa kecemburuan kamu, mengurangi perasaan kecurigaan kamu, ketidaktenangan kamu gitu ya. Biar kedepannya hubungan yang kalian jalan itu bisa berjalan lancar. Karena ya secara garis besar hati dia cuma buat kamu, seperti itu. Dan di sini kelebihan kamu di mata dia, aku ngerasa bahwa ya ini hampir sama sih ya. Kamu orangnya juga cemburu, tapi orang itu kayak merasa bahwa suka banget cari gara-gara. Justru malah orang ini tuh kayak sering banget memancing rasa kecemburuan kamu gitu. Karena ya dia tuh mengartikan bahwa cemburunya kamu itu artinya tanda sayang gitu loh. Jadi orang ini tuh sering banget terkadang itu kayak diem-diem suka bikin kamu cemburu, diem-diem suka bikin kamu cemas, diem-diem suka bikin kamu merasa khawatir gitu ya. Tapi dia sama sekali sih sebenarnya tuh nggak ada niatan buat menduakan kamu, buat mengkhianati kamu gitu ya. Karena dia hanya ngerasa suka aja apabila kamu merasa cemburu sama dia. Karena dia merasa bahwa cemburunya kamu itu imut banget gitu ya. Cemburunya kamu itu bener-bener bisa membuat perasaan aku berbunga-bunga. Karena aku merasa bahwa ketika kamu cemburu berarti kamu sayang sama aku dong gitu. Makanya orang ini terkadang suka banget bikin kamu cemburu buta. Suka banget gitu ya, mancing-mancing emosi kamu. Suka banget bikin kamu ngerasa greget gitu ya. Tapi yang perlu kamu tahu, memang orang ini nyebelin ya. Dia sering banget memancing rasa kecemburuan kamu. Tapi secara garis besar, orang ini gak ada niatan kok buat ngeduain kamu gitu. Karena ya dia merasa cukup bersyukur gitu ya, bisa ngedapetin seseorang yang sesayang itu gitu ya, kamu mencintai dia gitu. Karena orang ini dulunya pernah terjebak dalam situasi yang kelam, pernah menjalani hubungan cinta yang tak pasti, dan orang ini juga dulu pernah menjadi korban pengkhianatan. Dan orang ini tuh bisa melihat kualitas kamu dalam mencintai dia gitu. Jadi ya dia merasa sangat tersanjung gitu ya. Karena memang kamu itu tipikal seseorang yang menurut aku, ketika kamu sudah merasa nyaman sama seseorang, ketika kamu sudah merasa cinta sama seseorang, kamu akan memberikan semua hati perasaan kamu untuk orang yang sedang kamu sayangi tersebut. Bahkan beberapa di antara kamu aja sampai nggak mikir gitu ya sama diri kamu sendiri gitu ya. Karena beberapa di antara kamu ya fokus kepada ketulusan gitu ya, fokus pada hubungan, fokus pada cinta gitu ya. Dan di sini aku melihat bahwa memang orang ini tuh nggak banyak memperlihatkan tentang rasa sayang dia kepada kamu. Justru malah yang dia lihatkan itu sisi nyebelinnya dia ke kamu gitu ya. Sehingga aku tuh kayak sering sekali kamu terpancing emosi kamu, jadi uring-uringan, jadi mood kamu itu berantakan, hanya gara-gara dia gitu. Dan orang ini yang saya lihat tuh, walaupun kamu kayak secemburu itu ke dia, tapi dia sebenarnya nggak pernah mengeluh kok gitu ya. Karena ya dia merasa seneng aja ketika kamu bisa mengekspresikan bentuk kecemburuan kamu, dan dia tahu gitu ya. Dia sangat merasa seneng banget gitu. Karena ya dia merasa bahwa ya berarti artinya kamu cinta aku dong gitu ya. Karena orang ini sebenarnya apa ya, suka caper gitu ya. Orang ini suka cari perhatian kepada kamu gitu. Karena ya mungkin orang ini dulunya itu kurang diperhatikan gitu ya sama pasangan sebelumnya. Sedangkan kamu memang tipikal seseorang yang perhatian banget sama dia gitu ya. Jadi kayak orang ini tuh selalu cari gara-gara untuk mencari perhatian ke kamu. Selain itu dia juga ingin melihat seberapa cinta gitu ya, seberapa cemburu kamu ketika aku cari gara-gara ke kamu gitu. Bisa diulang tuh kayak sering banget sih kamu itu uring-uringan gitu ya, gara-gara ya orang ini gitu ya, yang selalu memancing emosi dan kecemburuan kamu. Tapi percayalah bahwa ya selama dia bersama kamu gitu ya, dia akan selalu berusaha ada buat kamu, dan dia selalu ingin berusaha gitu ya menghadirkan ketulusan buat kamu. Karena dia paham bagaimana rasanya dikhianati, karena dia juga paham bagaimana rasanya disakiti. Maka dari itu, walau orang ini nyebelin gitu ya, tapi orang ini sama sekali tidak ada niatan buat menghancurkan perasaan kamu, atau mungkin
melepaskan kamu untuk orang lain gitu. Dan di sini aku melihat ya kelebihan kamu di mata dia. Beberapa di antara mereka memang orangnya nggak bisa mengungkapkan lewat kata-kata gitu ya. Karena bisa dibilang ya orang ini tuh bukan tipikal seseorang yang transparan. Lebih bisa dibilang tuh orang ini munafik apabila disuruh mengakui perasaan dia sama seseorang gitu ya. Jadi kayak kamu itu merasakan ikatan yang biasa aja. Padahal ya di dalam batinnya dia, kamu itu sangat spesial gitu ya jika dibandingkan dengan yang lain. Bahkan kelebihan kamu di mata dia, ya kamu sangat tak ternilai gitu ya. Karena mungkin yang pertama, kamu orangnya ketika kamu mencintai seseorang gitu ya, kamu mencintainya itu nggak setengah-setengah. Kamu bakal mencintai dia itu yang dalam banget. Kemudian kamu orangnya perhatian. Kamu juga orangnya itu kayak tipe seseorang yang sangat peka gitu. Kamu tahu apabila dia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik aja gitu ya. Dan kamu juga paham gitu ya apabila kayak dia tuh sedang merasa sakit atau nggak enak badan gitu ya. Intinya tuh kamu adalah pribadi seseorang tuh yang lebih tahu dia gitu loh. Itu yang membuat dia merasa bahwa ya kayak kamu itu berbeda daripada yang lain gitu. Karena ya mungkin jika dibandingkan sama mantan-mantan dia yang dulu, perhatian kamu itu bisa dibilang tuh melebihi mereka gitu ya. Bahkan mereka itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Sehingga membuat dia sangat merasa bersyukur gitu ya. Karena ternyata di dunia ini masih ada loh seseorang yang sebaik kamu gitu ya. Ternyata di dunia ini juga ada seseorang yang setulus kamu gitu ya. Sehingga membuat dia merasa bahagia banget, happy banget gitu ya. Karena ya cukup kamulah yang dia miliki saat ini dan cukup kamulah seseorang yang paham betul tentang perasaan dia. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang kayak merasa kurang percaya diri ya menjalani hubungan sama dia, terutama memang mungkin adanya perbedaan usia atau mungkin perbedaan status gitu ya. Tapi orang ini nggak pernah memperdebatkan perbedaan tersebut. Justru malah orang ini tuh sangat bersemangat ketika dia menemukan kamu. Jadi bisa dibilang tuh kamu mampu memberikan warna baru di dalam kehidupan cinta dia. Selain itu juga kamu mampu membawa semangat baru gitu ya. Jadi orang ini sebelum kamu hadir di dalam hidupnya, hidup dia tuh kayak rasanya hampa. Karena kemanapun gitu ya dan dimanapun apa yang dia lakukan tuh nggak ada seseorang yang peduli sama dia. Dan setelah kamu hadir di dalam hidupnya dia merasa itu kayak diprioritaskan banget sama kamu, diperhatikan banget sama kamu gitu ya. Kayak seolah-olah tuh ada seseorang itu yang merasa respect sama dia gitu ya. Dan itu yang membuat seolah-olah tuh aku nggak mau menyia-nyiakan kamu gitu ya. Hanya untuk kepentingan egoku sendiri atau mungkin hanya demi kepuasan sesaat gitu ya. Karena aku merasa bahwa keinginan orang ini menjalin hubungan bersama kamu itu hubungan jangka panjang. Jadi bukan cuma hubungan yang just having fun, seneng-seneng aja. Jadi apabila kamu yang berpikir seperti itu, lebih baik urungkan niatmu gitu. Karena ya memang dia merasa saat dia pertama kali menemukan kamu dan saat pertama kali dia merasakan ketulusan dari kamu, dia seolah sudah merasa yakin dan percaya diri bahwa kamu sangat layak untuk dia perjuangkan. Karena walaupun kamu merasa bahwa kamu ini masih banyak kurangnya gitu ya, cuman di mata dia kamu sangat bernilai, bahkan tidak bisa ditukar dengan apapun karena bagi dia kamu adalah segalanya. Dan di sini aku merasa memang ya cukup sulit menjalani hubungan sama dia, terutama ada perbedaan status, perbedaan usia, perbedaan jarak. Tapi orang ini nggak pernah berpikir negative thinking gitu ya, karena dia yakin gitu ya. Apabila dia berusaha memperjuangkan hubungan ini, sebesar apapun perbedaan antara aku dan kamu, pasti semuanya bakal bisa terlewati gitu ya. Dan di sini memang aku merasa orang ini juga suka banget kamu perhatikan gitu ya. Jadi sama sekali dia nggak merasa risih. Dan orang ini juga suka banget gitu ya ketika, karena kamu sering ya memberikan nasihat yang positif gitu ya, memberikan kata-kata yang bijak sama dia. Dia kayak merasa bersyukur gitu ya, karena dia seolah-olah tuh menemukan seseorang yang bisa jadi mentor hidupnya dia gitu ya.
Selain itu juga apabila kamu seorang cewek, dia merasa bahwa kamu itu ada sisi keibuannya banget gitu ya. Jadi kayak dia merasa bahwa ngedapetin rasa sayangnya kamu itu nggak cuma sekedar rasa sayang seorang pacar atau pasangan, tapi dia juga selalu itu mendapatkan kasih sayang dari layaknya seorang ibu gitu. Karena aku merasa bahwa itulah yang memang dia cari selama ini. Jadi orang ini tuh bener-bener cari seseorang yang nggak cuma suka dari fisiknya aja, nggak cuma suka dari jabatannya aja atau materinya aja gitu ya. Tapi ya dia suka sama seseorang tuh yang mau menerima dia dengan apa adanya gitu ya. Mau perhatian sama dia, mau peduli sama dia. Seperti kamu gitu. Di sini aku ngerasa sih walaupun memang orang ini tuh kayak terkadang masih ada sisi childishnya ya, tapi orang ini tuh sangat memiliki rasa kepedulian sama siapapun sih. Jadi nggak cuma sama pasangan aja, terkadang sama temen-temennya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Orang ini penyayang gitu ya, memiliki rasa kepedulian sama siapapun. Bahkan banyak loh seseorang itu yang merasa care sama dia ya, karena orang ini orangnya humble gitu ya. Selain itu juga orangnya ringan tangan, suka membantu siapapun gitu ya. Terus di sini kelebihan kamu di mata dia, beberapa di antara mereka itu kayak menganggap bahwa ya kamu spesial sih memang di mata dia gitu. Cuman mungkin ada beberapa hal yang membuat mereka itu kayak kurang rasa suka sama kamu gitu ya. Maksudnya itu bukan kurang suka sama kamu, tapi kayak ngerasa kurang suka sama sikap kamu yang mungkin yang saya lihat ya. Kamu orangnya kayak terlalu manja gitu loh. Maksudnya manja itu kayak kamu itu tipikal seseorang yang pinginnya gitu ya, always selalu ngedapetin perhatian dari dia gitu loh. Terus juga kamu orangnya yang gampang kecewa ketika misalkan gitu ya, kamu dan dia ada planning gitu, ternyata dia ada kerjaan dan pekerjaan tersebut nggak bisa ditunda, otomatis planning yang kamu rencanakan pasti gagal dong gitu. Dan pasti kamu itu tipikal seseorang yang kayak mood kamu jadi hancur gitu ya. Kemudian kamu kayak pikiran kamu gak bisa tenang gitu ya. Kamu orangnya mudah kecewa gitu. Karena ya sebenarnya ini udah bawaan dari sononya gitu. Sebelum kamu ketemu sama dia bahwa sifat ini tuh sudah ada gitu ya. Dari segi overall sih dia merasa sangat, ya bisa dibilang tuh kamu pribadi yang perfect gitu ya. Hanya saja mungkin sifat yang aku sebutkan tadi itulah yang membuat beberapa di antara mereka itu kayak kurang merasa nyaman gitu ya. Karena beberapa di antara mereka itu kayak berharap kamu itu yang harus bisa lebih dewasa dong gitu. Karena apapun yang aku lakukan kan bukan cuma untuk kepentingan aku, tapi ini kan juga kepentingan buat masa depan kita. Atau mungkin kepentingan buat dalam artian tuh kepentingan buat mencari materi aku gitu loh. Karena apabila kamu terus-terusan bersikap seperti ini, sejujurnya aku tuh kayak kurang merasa nyaman gitu. Aku cinta sama kamu, tapi kalau misalnya kamu terus-terusan seperti ini, ya bisa aja aku merasa ragu sama kamu gitu. Karena orang ini tuh suka banget sama seseorang yang pengertian gitu ya. Pengertian tuh banyak hal ya, cuman kalau dia tuh lebih ke arah fokus yang kayak misalkan gitu ya, aku gak bisa nepatin janji aku karena ada sesuatu hal gitu ya yang kamu pun juga tahu, please kamu jangan kayak tunjukkan kekecewaan kamu dong gitu. Karena dia merasa bahwa kamu itu tipikal seseorang yang ketika mood kamu udah hancur, itu kayak nggak cuma sejam 2 jam kemudian hilang, tapi itu kayak bakal kamu berpengaruh banget di dalam satu hari tersebut atau bahkan ke bawah ke hari-hari berikutnya. Dan itu yang sebenarnya beberapa di antara mereka itu kayak merasa kurang nyaman aja dengan sikap kamu yang seperti itu gitu. Tapi dari segi overall aku merasa kamu lebih banyak lebihnya sih daripada kurangnya gitu ya. Terutama ya mungkin kamu itu orangnya selalu peduli sih sama dia gitu. Bahkan orang ini tuh banyak belajar loh dari kehidupan kamu gitu ya, dari kemandirian kamu, kemudian juga kebijaksanaan kamu. Kemudian juga kamu itu orangnya terplanning ya gitu. Terplanning tuh artinya ya kamu udah tahu gitu ya mana hal yang baik, mana hal yang buruk, dan kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan saat ini dan apa yang kamu harus lakukan di masa yang akan datang. Jadi kayak segala sesuatunya tuh udah terplanning secara sempurna.
Dan itu yang membuat dia tuh kayak merasa bahwa kamu pribadi seseorang yang selain mandiri, kamu juga orangnya smart gitu. Dan kamu berbeda daripada yang lain. Itu yang membuat kenapa aku sangat bersemangat memperjuangkan hubungan ini bersama kamu. Dan di sini aku merasa bahwa memang sih orang ini tuh kayak cintanya atau hubungan kalian tuh berjalannya berkesan lamban. Karena memang beberapa di antara mereka nggak bisa ya terlalu ngoyo gitu ya dalam menjalin hubungan. Karena prinsip mereka itu lebih suka serius tapi santai gitu loh. Jadi yang nggak monoton sama hubungan gitu ya. Ya dikit-dikit kita humor gitu ya. Dikit-dikit kita bercandaan. Itu yang dia inginkan gitu. Cuman terkadang beberapa di antara kamu itu orangnya serius sih ya gitu ya. Jadi kayak kalau udah dihadapkan sama masalah cinta, kalau sudah dihadapkan sama masalah pacar, kamu orangnya serius gitu. Jadi kayak ngomongnya tuh nggak bisa diajak bercanda gitu ya. Kalau situasinya kurang tepat, dia ngajak bercanda kamu, justru malah bisa terjadi kesalahpahaman gitu loh. Dan di sini beberapa di antara mereka yang melihat kelebihan kamu di mata dia. Dia merasa bahwa kamu itu pribadi seseorang yang memiliki niat tekad yang cukup kuat ketika kamu sudah merasa klik, couple atau klop sama seseorang. Dan itu sudah kamu rasakan saat ini gitu ya. Ketika kamu berada di samping dia, kamu kayak merasa bahwa ya aku pengen gitu ya menjalani kisah hubungan serius bersama kamu. Ya memang sih bisa dibilang tuh kayak masih berkesan terburu-buru. Karena beberapa di antara kamu kenalannya tuh masih baru aja, baru seumur jagung. Tapi dia merasa bahwa dia bisa menilai ketulusan kamu, dia bisa menilai tekad kamu yang cukup kuat dalam mempertahankan hubungan ini gitu ya. Jadi dia merasa sangat bersemangat ketika dia menjalani hubungan bersama kamu. Selain itu juga kelebihan kamu di mata dia, kamu itu orangnya pribadi yang sederhana dan simple banget gitu loh. Kemudian juga kamu orangnya suka dengan kejujuran, kamu orangnya apa adanya. Itu yang membuat dia merasa bahwa kamu ini berbeda daripada yang lain gitu loh. Kamu ini sangat bernilai di mataku gitu. Karena aku melihat sih bahwa memang kamu itu tipikal seseorang yang niat kamu itu akan meledak-ledak ketika kamu dihadapkan sama masalah sama cinta gitu ya. Jadi kayak nggak ada sih di dalam kehidupan kamu itu sejarah cinta yang kamu gunakan cuma main-main aja atau pelampiasan sepi kamu gitu. Karena memang ya kamu orangnya tipikal serius gitu loh ketika kamu sudah mendapatkan pasangan atau kamu menemukan cinta sejati kamu. Sedangkan dia yang saya lihat dia itu orangnya selengean, dia orangnya humoris. Dia itu tipikal seseorang yang menurut aku apa ya? Kayak lebih ke arah yang lebih banyak guyonannya gitu loh. Lebih banyak selengeannya daripada seriusnya. Sehingga itu kayak sebenarnya antara kamu dan dia ada dua karakter yang saling bertolak belakang. Tapi percayalah bahwa cinta dia ke kamu juga besar gitu ya. Karena dia sudah menganggap kamu bagian dari hidupnya dia. Jadi seperti itu. Di sini aku merasa bahwa orang ini pun juga tipikal seseorang yang pengikat menurut aku gitu. Jadi orang ini tuh cemburunya besar ke kamu. Orang ini juga suka curiga ya, sepertinya suka curiga sama kamu. Tapi orang ini apapun yang dia lakukan saat ini tuh kayak semata-mata dia gak ikhlas dan gak rela aja gitu ya, apabila kamu harus dimiliki orang lain gitu. Karena dia menganggap bahwa kamu itu adalah seseorang yang sangat bernilai di mataku gitu ya. Jadi sebagaimanapun juga aku gak akan ikhlas dong apabila kamu harus dimiliki orang lain gitu. Dan di sini kita lihat ya, beberapa di antara mereka yang melihat kelebihan kamu di matanya dia. Sebenarnya gini sih. Aku merasa bahwa kamu itu tipikal seseorang yang selalu gagal dalam kehidupan percintaan. Bisa dibilang ketika kamu udah mulai sayang sama seseorang, kamu seringkali batin kamu dipermainkan, kepercayaan kamu disalahgunakan, dan kebaikan kamu dimanfaatkan.
Dan di sini aku melihat ya bahwa beberapa di antara mereka itu kayak merasa nggak tega aja gitu loh. Kenapa sih seseorang yang sesabar itu, seseorang yang setulus kamu, sebaik kamu gitu ya, harus diperlakukan nggak layak banget gitu ya sama masa lalu kamu. Itu yang membuat beberapa di antara mereka itu kayak merasa sebenarnya bukan kasihan ya, tapi kayak lebih menyayangkan aja gitu loh. Padahal ya jika aku sudah kenal kamu di awal gitu ya, sejak pertama kali kamu mengenal cinta, aku nggak akan sanggup untuk melukai kamu gitu, karena ya kamu itu nggak layak gitu ya untuk aku sakitin gitu ya, untuk disakitin siapapun gitu, karena dia tuh benar-benar melihat kamu itu pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang kamu itu nggak pernah ya dalam artian tuh kayak berpikir terlalu buruk sama seseorang gitu loh. Jadi kamu itu kayak mindset kamu itu selalu berpikir positive thinking, terus juga kamu orangnya mandiri, nggak suka menggantungkan orang lain. Itu yang membuat kamu memiliki nilai kelebihan sendiri dibandingkan yang lain gitu. Memang sih saat ini tuh kayak masih terlalu banyak bekas trauma luka lama di masa lalu. Cuman kayak orang ini tuh seolah-olah di dalam batinnya dia tuh kayak ingin berjanji bahwa ya aku nggak akan menyakiti kamu gitu ya. Karena aku hadir gitu ya untuk mendampingi kamu sampai akhir hidup kamu gitu. Dan bisa dibilang aku melihat ya bahwa saat ini dia sedang merasa dalam artian tuh kayak ingin menemui kamu sih gitu. Karena bisa dibilang tuh intensitas saat awal kali kamu kenal sama dia, kebanyakan di antara kamu belum pernah ketemu, ataupun jika kamu ketemu sama dia masih bisa dihitung sama hitungan jari. Tapi dia sudah merasa yakin sih bahwa kamu itu seseorang yang spesial buat dia, bahwa kamu itu seseorang yang sangat berbeda dibandingkan yang lain. Itu yang membuat dia sangat merasa suka banget sama kamu gitu. Kemudian di sini kita lihat ya, intinya di sini pesan penting sih. Jadi ini pesan penting buat kamu. Jangan pernah menganggap kamu itu selalu kurang di mata pasangan kamu. Karena jika dilihat dari energi kartunya, kamu nggak ada dalamnya hati seseorang itu nggak ada yang tahu gitu ya. Walaupun secara biologis dia nggak bisa berkata-kata yang romantis gitu ya. Dia nggak bisa mengutarakan bentuk rasa sayang dan cinta dia kepada kamu. Tapi sebenarnya orang ini sangat menghargai proses gitu ya, karena ya fokus dia saat ini hanya fokus gitu ya menata masa depan bersama kamu gitu. Karena di sini ada energi the lovers gitu ya. Karena sebenarnya di balik kegengsian, di balik kecuekan tersimpan makna cinta yang begitu dalam gitu ya. Jadi cemburu sah-sah aja, curiga juga sah-sah aja, asalkan jangan berlebihan, karena itu juga bisa memicu ketidaknyamanan di dalam diri batin pasangan kalian masing-masing. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa dan ditunggu readingan selanjutnya. Oke? Bye-bye.